Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sipa Karewa, selamat datang kembali di podcast Sipa Karewa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Senang sekali hari ini saya bisa menemani ruang dengar Anda semua, apalagi di momen bulan suci yang penuh berkah ini. Dan tema kita hari ini sangat menarik dan tentunya sangat dekat dengan jempol kita sehari-hari, yaitu Ramadan di era digitalisasi, bagaimana kita melihat peluang dan tantangan kita. Dan kita tahu sekarang dakwah ada di genggaman, tapi distraksi juga ada di depan mata. Untuk mengupas tuntas hal ini, di studio kami hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah sosok di balik layar pendidikan agama dan keagamaan Islam di Sulawesi Barat. Selamat datang Bapak Dr. Haji Samsul SAG MPD. Selamat datang di studio Sipa Karewa, Pak Kabid. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Puasa masih lancar Pak Kabid ya? Alhamdulillah, insya Allah. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan. Amin, amin. Baik Pak Kabid, bicara soal Ramadan, sekarang rasanya hampir mustahil kita lepas dari gadget. Jadi dari bangun sahur sampai buka puasa, digitalisasi itu sudah masuk di sendi-sendi ibadah kita. Nah, melihat posisi Bapak di bidang PAPKIS, bagaimana Bapak melihat fenomena digitalisasi ini sebagai peluang? Apakah aplikasi Quran, jadwal imsakiyah digital, atau kajian live streaming ini benar-benar efektif meningkatkan kualitas ibadah umat khususnya di Provinsi Sulawesi Barat? Ya, makasih. Apapun itu namanya, semua fasilitas yang ada di sekitar kita tentu dalam rangka membantu apa yang menjadi kebutuhan manusia, termasuk di dalamnya HP ya, HP yang dalam tanda kutip ada di genggaman kita hari ini. Kalau sesungguhnya di rumus Islam itu tidak boleh bersatu antara sesuatu yang hak dan yang batil, tapi dalam genggaman kita di HP itu boleh saja, boleh jadi satu HP di dalamnya ada hak, ada yang hak, ada yang batil juga. Jadi bukan sesuatu yang mustahil menyatu dalam satu benda yang disebut dengan gadget itu. Sehingga tentu HP ini selain fungsinya dan rangka membantu efektivitas segala hal yang menjadi kebutuhan manusia, tentu juga di sana menyimpan hal-hal yang tentu sifatnya kontraproduktif dengan itu. Sehingga dibutuhkan kecerdasan kita dalam rangka memanfaatkan itu. Jadi memang HP ini ada dari sisi positifnya dapat, dari sisi negatifnya juga dapat Pak Kabid ya. Jadi ada tantangan besar di mana kadang kita lebih sibuk scrolling video-video pendek Pak, nonton dracin misalnya daripada tadarus, atau bahkan kadang kita sendiri terjebak dalam konten dakwah yang belum tentu benar sumbernya. Nah, menurut pandangan Bapak, bagaimana kita sebagai umat harus memfilter hal ini agar tidak kehilangan substansi puasa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, HP ini di satu sisi menjadi alat bantu dalam rangka memenuhi segala kebutuhan manusia di satu sisi, dan di sisi lain tentu mengandung hal-hal yang boleh saja menjadi kontraproduktif dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Terutama dari sisi hal-hal yang sifatnya konten-konten yang saya kira bisa merusak, apalagi sekarang bulan Ramadan ya. Secara normal sesungguhnya kalau kita cek di hasil penelitian itu rata-rata manusia berkomunikasi dengan HP-nya itu minimal 8 jam per hari. Dari 24 jam ada 8 jam dihabiskan waktunya untuk itu paling minimal Pak ya? Ya, berinteraksi dengan HP-nya. Itu normalnya. Tetapi kalau kita lihat sekarang, apalagi di bulan Ramadan karena aktivitas fisik berkurang, malah mungkin lebih banyak waktu berinteraksi dengan itu. Sehingga tentu kalau kita tidak memanfaatkan HP ini menjadi hal-hal yang bisa membantu meningkatkan kualitas ibadah, itu malah kurang baik. Sehingga oleh karena lebih banyak waktu kita berinteraksi dengan HP hari ini, termasuk sekarang kalau kita mau baca Quran kan kita tidak perlu cari fisik Quran, kita tinggal buka HP. Kita mau dengar ceramah tinggal
tinggal klik HP-nya. Kita mencari konten-konten yang sifatnya positif terkait dengan pengembangan wawasan kita terkait dengan puasa, itu juga semua ada di HP kita. Tetapi pada saat yang bersamaan boleh jadi ketika kita asik scrolling itu, di scroll sampai akhir, boleh jadi konten-kontennya tidak semua hal-hal yang kontributif terhadap puasa. Boleh jadi ada hal-hal yang mungkin sifatnya negatif juga, itu hari di hadapan kita. Dan sebagai manusia biasa, ya bisa jadi kita lebih tertarik dengan itu dengan yang lain. Sehingga kalau kita tidak cerdas memanfaatkan ini, boleh jadi itu malah membuat puasa kita kualitasnya berkurang. Ya, jadi makruh, Pak. Ya, jadi makruh, atau mungkin boleh jadi sampai pada jadi hal-hal pahalanya hilang. Pahalanya hilang. Sekedar dapat haus dan lapar saja. Dan memang hal-hal yang membatalkan dan mengurangi kualitas puasa hari ini itu lebih banyak di ujung jari dibanding dengan ujung lidah ya. Kalau dulu kan di sini yang paling rawan, tapi sekarang ini lebih ke ujung jari. Ada konten-konten yang namanya sifat manusia itu, kita pasti reaktif ketika ada konten. Ya, biasanya kita komentar lah, kita forward lah ke yang lain, dan tanpa kita sadari sesungguhnya itu mengandung hal-hal yang bisa saja berefek pada penurunan kualitas puasa kita. Intinya semuanya ada di jari, ya, Pak ya. Betul. Bagaimana kita memfilter jari ini agar semua kiriman tidak langsung dikirim. Jadi betul. Sharing sebelum di-share. Betul. Baik, selanjutnya Pak, ini pertanyaan selanjutnya, ini kita terkait dengan bidang Bapak sendiri di Papkis untuk para santri atau generasi muda kita yang ada di Sulbar. Apa peran digitalisasi yang paling Bapak harapkan bisa mereka ambil? Apakah sebagai konten kreator dakwah misalnya, atau mungkin ada hal lain? Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, IT apapun modelnya itu tentu bisa memberi dampak yang positif terhadap pengembangan apapun yang menjadi kebutuhan manusia, termasuk di dalam rangka pengembangan kompetensi keagamaan, ya, bukan hanya untuk santri, ya, untuk para ustadz, siapapun yang membutuhkan itu semua ada di digital hari ini. Sehingga harapan kita sesungguhnya, karena santri ini apalagi sekarang kan lagi libur ya, santri ini kan identik dengan ketika masa-masa nyantri itu kan biasanya tidak boleh pegang HP sesungguhnya, tapi sekarang kan lagi libur ini pasti pada umumnya santri kita diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan HP. Tentu harapan kita dengan peluang ini itu betul-betul dimanfaatkan untuk mencari hal-hal yang bisa memberi kontribusi positif terhadap pengembangan keilmuan, terhadap wawasan-wawasan yang sifatnya positif, terhadap hal-hal yang saya kira bisa menambah wawasan dari sisi apa yang selama ini didapat pesantren. Ya, bukan malah sebaliknya, bukan malah ketika di pesantren dapatnya yang ini boleh, tapi pada saat dicek di HP malah itu yang selalu disuguhkan. Jadi dilarang di pesantren, tiba-tiba dibuka HP-nya, ternyata itu semua hal-hal seperti itu yang disuguhkan di HP. Sehingga saya kira lagi-lagi terpulang kepada kita bagaimana kita mendampingi santri-santri kita untuk tetap cerdas dalam rangka berinteraksi dengan HP, khususnya di media-media sosial, saya kira. Jangan sampai momen liburan ini malah dijadikan para santri untuk kesempatan membuka konten yang selama ini tidak bisa didapatkan ketika di pondok pesantren. Pesantren kan tidak boleh pegang HP, tiba-tiba sampai di rumahnya dikasih HP-nya, dibolehkan. Kemudian bebas membuka konten apa saja. Itu apalagi kalau sekarang kita bukan hanya iklan yang lewat hari ini, tapi banyak hal-hal yang sesungguhnya ya namanya juga promosi kan. Ya kalau kita tidak cerdas bisa kontraproduktif dengan apa yang menjadi harapan santri dan harapan orang tuanya sendiri. Ini kita ada namanya fenomena flexing ibadah, Pak Kabid. Sekarang banyak orang yang membagikan foto sedang tadarus, bersedekah di media sosial. Menurut pandangan Bapak sebagai pendidik agama, bagaimana kita menjaga batasan antara syiar dengan ria? Ini terkait di dunia digitalisasi itu sendiri. Nah, khususnya ini di pondok pesantren di Sulawesi Barat, kita punya banyak pondok pesantren. Bagaimana bidang Papkis sendiri mendorong agar
pesantren-pesantren kita itu tidak gagap teknologi, tapi tetap menjaga khasanah keilmuan kitab kuning yang tradisional. Ya, jadi sangat tipis bedanya antara beribadah hari ini dengan hal-hal yang saya kira bisa menyusupinya ya, apalagi terkait dengan ibadah dan riya misalnya. Saya menjadi imam misalnya pasti saya ingin kalau bacaan saya itu bagus, tapi bukan karena Allahnya, tapi ingin didengar oleh jamaah bagus. Begitu juga dengan aspek-aspek lain hari ini. Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu, karena ingin dilihat orang, kita menyumbang. Ya alhamdulillah hari ini saya bisa menyumbang. Alhamdulillah hari ini saya bisa tahajud misalnya. Kan itu yang diupdate di status banyak masyarakat. Sebenarnya boleh kalau sepanjang itu dalam rangka mendorong motivasi masyarakat untuk mengikuti itu. Tapi kalau malah sebaliknya, malah mencibir, malah menjadi ajang cibiran, malah menjadi ajang kecemoohan, saya kira itu kontraproduktif. Sehingga mungkin hari ini kita memang sangat hati-hati, jangan sampai apa yang kita upload itu bukan malah menambah apa yang kita lakukan, tapi malah kontraproduktif. Misalnya ketika kita menyumbang, kemudian kita update status, alhamdulillah saya bisa menyumbang ke kebakaran misalnya. Ya, pada saat yang sama tentu kalau tadi amalannya 100, ketika kita sebut itu malah berkurang. Boleh jadi tidak ada amalnya sama sekali karena terkikis oleh aspek-aspek yang sifatnya ingin dipuji dan sebagainya. Begitu juga yang lain. Alhamdulillah hari ini bisa bersedekah ke orang. Alhamdulillah hari ini saya bisa tahajud. Alhamdulillah hari ini saya bisa tarawih sekian dan sebagainya. Itu update status sebenarnya sesungguhnya kalau saya sih lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya kalau yang kita update itu hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip itu ibadah, karena itu bisa saja mengurangi pahala-pahala yang kita lakukan. Padahal sesungguhnya apalagi di bulan Ramadan ini kita malah ingin semua ibadah kita malah dilipat gandakan pahalanya. Tapi kalau kita lakukan dengan mengupdate statusnya malah bukan bertambah tapi malah berkurang pahalanya. Jadi berpulang kembali ke niatnya betul. Pak ya. Update status untuk apa hari ini? Baik, ini pertanyaan penutup Bapak, apakah dari Kanwil Kemenak Sulbar sendiri melalui bidang Papkis untuk pemanfaatan platform digital adakah niat untuk ada program untuk pemanfaatan platform digital bagi guru-guru mengaji atau madrasah selama bulan suci Ramadan? Kalau selama bulan suci Ramadan, saya kira sampai sekarang ini belum ada program yang sifatnya terprogram yang kita lakukan. Tapi baru-baru ini, sementara kita membangun kerjasama dengan pihak Google untuk bagaimana mengenalkan program AI dengan guru-guru agama misalnya, begitu juga dengan guru-guru pesantren. Tentu itu tadi dalam tanda kutip bagaimana mendorong AI ini betul-betul dalam kapasitasnya membantu efektivitas tugas-tugas guru-guru kita, begitu juga para ustaz-ustazah kita. Bukan malah sebaliknya, bukan malah ketika diperkenalkan AI sama mereka malah dimanfaatkan untuk hal-hal yang kontraproduktif dengan tugas dan fungsinya. Ya, insya Allah ini sementara kita lakukan program-program dan dalam waktu dekat ini kita akan latih sekitar 120 guru agama. Kita latih dengan program AI, bagaimana menjadikan AI ini sebagai satu bentuk alat bantu untuk bisa mengefektifkan segala tugas dan fungsi yang dilakukan oleh guru agama maupun guru-guru di pesantren. Ya, dan pada saat yang sama tentu diajarkan bagaimana AI ini betul-betul bisa dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, bukan malah tepat sasaran, sasaran, bukan malah sebaliknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Ya. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Ternyata digitalisasi itu ibarat pisau bermata dua. Bisa memotong jalan menuju pahala atau justru melukai kehusyukan kita ketika kita tidak bijak dalam menggunakannya. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan singkat atau closing statement dari Bapak untuk seluruh masyarakat Sulawesi Barat dalam menjalani sisa Ramadan di era digitalisasi ini, Pak? Iya, saya kira seluruh umat Islam hari ini tentu sangat bergembira karena bisa kembali bersua dengan Ramadan.
dan siapapun itu pasti ingin amalan Ramadannya tahun ini kualitasnya lebih dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu komitmen kita harus istiqamah dengan komitmen itu agar segala hal-hal yang bisa kontraproduktif dengan peningkatan kualitas amalan kita di bulan Ramadan, tentu kita harus cerdas untuk kita hadapi. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya sepele, yang kita anggap sepele, tapi sesungguhnya itulah yang membuat amalan-amalan kita malah terkikis kualitasnya. Oleh karena itu kembali saya berharap pada kita seluruh umat Islam di Sulawesi Barat ini untuk pandai-pandai bagaimana komitmen istiqamah menjaga kualitas amal ibadahnya di bulan suci ini, dan tentu hati-hati terhadap hal-hal yang boleh saja menggerus kualitas amal ibadah selama menjalankan ibadah puasa. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pencerahan dan waktunya hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan menjadi amal jariah dan tentunya sebagai pengingat juga bagi kita semua untuk lebih bijak berselancar di dunia maya sambil tetap menjaga iman di dunia nyata. Jadi terima kasih sekali lagi Pak untuk kehadirannya. Saya Yuniati Yusuf selaku host hari ini undur pamit, dan mewakili segenap kru yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap produktif, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.